mengucapkan terima kasih kepada Bu Erli dan Pak Zain udah menjadi penguji. Lalu terima kasih kepada Pak Bakti, Bu Rizky, dan Pak Komar sudah hadir. Juga terima kasih kepada guru pembimbing materi saya, Madam Ika, dan pembimbing teknis saya, Bu Rizky. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendukung. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Kunina Zanikum Sangaji, biasa dipanggil Nina, saya di kelas 11 MIPA 2, dan hari ini saya akan melakukan presentasi karya ilmiah saya yang berjudul Korelasi Penggunaan Parfum Terhadap Kesehatan Kulit Murid 11 MIPA SMA Alizah Pondok Labu. Jadi hari ini saya akan membahas pertama ada bab 1 atau pendahuluan, lalu bab kedua landasan teori, bab ketiga metode penelitian, bab keempat pembahasan, dan bab 5 kesimpulan. Pertama ada latar belakang. Variabel pertama saya adalah penggunaan parfum. Parfum merupakan suatu benda yang dipakai orang hampir setiap hari, karena parfum dapat membuat penggunanya merasa wangi dan merasa lebih percaya diri. Menurut ahli, parfum adalah wangi-wangian dari proses ekstraksi bahan-bahan aromatik yang digunakan untuk memberikan aroma wangi bagi tubuh. Lalu, zat kandungan kimia dalam parfum itu ada benzin pentanol, juga ada propilen. Data ini saya ambil dari MSDS atau Material Safety Data Sheet. Lalu variabel kedua saya adalah kesehatan kulit. Kesehatan kulit sendiri dipengaruhi oleh kandungan kimia yang terkena oleh kulit. Kulit merupakan organ terbesar yang menutupi seluruh permukaan tubuh. Kulit itu mempunyai 3 lapisan, ada epidermis, dermis, dan hipodermis. Kita pakai parfum tuh di bagian epidermis, yaitu bagian lapisan terluar kulit. Lalu juga kesehatan kulit itu dipengaruhi oleh asupan yang kita makan, lalu sinar matahari, juga kandungan kimia yang digunakan setiap hari. Alasan saya mengambil topik ini adalah saya penasaran apa akibat dari terkena paparan zat kimia secara terus-menerus ke kulit kita. Berikut ada perumusan masalah saya, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh parfum terhadap kesehatan kulit pada siswa kelas 11 MIPA. Lalu yang kedua adalah apa kesan siswa kelas 11 MIPA mengenai pengaruh parfum terhadap kesehatan kulit. Tujuan penelitian saya adalah pertama, untuk mengetahui pengaruh parfum terhadap kesehatan kulit pada siswa kelas 11 MIPA. Lalu yang kedua, mengetahui kesan siswa kelas 11 MIPA mengenai pengaruh parfum terhadap kesehatan kulit. Berikut adalah landasan teori saya. Jadi variabel pertama tuh ada penggunaan parfum. Definisi parfum menurut menurut KBBI adalah parfum adalah minyak wangi, bau wangi-wangian yang berupa cairan, padatan, dan lain-lain. Asal katanya itu dari bahasa Latin yaitu perfumus, artinya asap yang merebak. Juga parfum itu ada 3 jenis, ada eau de parfum, eau de toilette, dan eau de cologne. Eau de parfum itu yang paling tahan lama, terus wanginya tuh yang paling kental, lalu eau de toilette itu aromanya ringan, jadi cocok buat dipakai sehari-hari. Lalu ada eau de cologne, atau yang biasa disebut body spray, itu tuh yang tahan lamanya paling singkat, kayak cuma sekitar 2 jaman. Lalu variabel kedua saya adalah kesehatan kulit. Definisi kesehatan kulit adalah keadaan sempurna secara fisik di area paling luar tubuh. Ciri-cirinya adalah tidak berjerawat, lalu tidak memproduksi minyak berlebihan, dan kulitnya lembab seharian. Cara menjaga kulit yang sehat adalah dengan mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran secara teratur, minum air putih yang banyak, dan perhatikan kandungan merkuri dalam kosmetik yang kita pakai sehari-hari. Lalu, kandungan parfum yang berefek pada kulit itu ada etanol. Etanol itu bahan pelarut dan pengikat bahan esensial. Lalu ada benzena untuk bahan pengawet dan bahan baku pembuatan karena ada bau khas. Benzena itu ada bau khasnya. Lalu juga ada penyakit yang timbul akibat zat kimia yang berbahaya. Ada afiksia, kondisi ketika kadar oksigen dalam tubuh itu berkurang. Jadi kita kesadarannya berkurang, jadi kita mudah pingsan. Lalu pengaruh parfum terhadap kulit tuh ada yang negatif dan positif. Yang positifnya itu kita menjadi lebih percaya diri dan juga kita bisa menenangkan orang lain. Karena parfum tuh identik dengan suatu orang kan. Kalau misalnya kita kayak nyium aroma khas ini dari orang lain, kita pasti nanti bakal ada rasa nyaman gitu. Terus ada pengaruh negatifnya itu gangguan kulit bagian tidak cocok, yaitu penyakitnya urtikaria, anafilaksis, atau kanker kulit. Dan juga kalau kandungan kimianya berbahaya nanti bisa berpengaruh dari reaksi dengan sinar UV. Next. Lalu bab 3 adalah metode penelitian. Populasi penelitian saya adalah seluruh murid kelas 11 MIPA SMA Alizah Pondok Labu yang berjumlah 101 orang. Lalu sampel penelitian saya adalah sebagian murid kelas 11 MIPA SMA Alizah yang berjumlah 37 orang. Metode yang saya gunakan adalah angket.
dengan melalui Google Form. Lalu teknis analisis data saya yang gunakan adalah deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif itu menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan secara general. Next. Berikut adalah pembahasan saya untuk pernyataan mengenai variabel penggunaan parfum. Di pojok kanan atas itu pernyataannya saya menggunakan parfum 3 kali dalam sehari. Sebanyak 29,7% memilih jarang. Lalu ini pernyataannya saya memakai parfum jenis eau de parfum, 27% memilih selalu. Jadi di angket itu ada pernyataan saya menggunakan eau de parfum, saya menggunakan eau de toilet, saya menggunakan eau de cologne. Untuk eau de parfum itu yang peminatnya paling banyak. Jadi responden paling banyak tuh yang pakai eau de parfum. Lalu di sini ada saya mengetahui zat kimia berbahaya yang terdapat dalam parfum yang saya gunakan. Sebanyak 54,1% memilih tidak pernah. Lalu pernyataan ini adalah saya mengetahui komposisi parfum yang saya gunakan. 8,1% memilih selalu. Next. Lalu untuk variabel kesehatan kulit, pernyataannya ada saya melakukan perawatan kulit sebanyak 2 kali dalam setahun, sebanyak 10,8% memilih sering. Lalu saya mempunyai alergi kulit, sebanyak 10,8% memilih selalu. Untuk pernyataan saya memiliki kulit yang kering setelah menggunakan parfum, 16,2% memilih kadang-kadang. Dan saya memiliki kulit yang lembab setelah menggunakan parfum, 16,2% memilih kadang-kadang. Lalu pembahasan untuk pertanyaan uraian. Jadi di angket saya ada pertanyaan uraian sebanyak 4. Pertanyaan pertamanya itu, apa manfaat parfum menurut Anda? Mayoritas dari responden menjawab untuk menjadi wangi dan lebih percaya diri. Lalu area kulit mana yang sering terkena parfum? Mayoritas menjawab area leher, lalu diikuti pergelangan tangan dan area tubuh secara general. Lalu sebutkan rutinitas Anda setiap hari untuk mencapai kulit yang sehat. Mayoritas responden menjawab mencuci muka, memakai moisturizer, lalu memakai sunscreen. Lalu pertanyaan terakhir adalah, apakah kita harus peduli dengan kandungan di dalam parfum? Mayoritas responden menjawab iya karena berpengaruh kepada kesehatan di kemudian hari. Dan ini di bagian kiri ada contoh salah satu pertanyaan dari yang, apakah kita harus peduli dengan kandungan terhadap parfum? Next. Berikut adalah bab 5 atau penutup. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan adalah pertama, memang benar adanya pengaruh parfum terhadap kesehatan kulit responden dengan persentase 16,2%. Lalu kesan responden adalah mereka setuju untuk lebih memperhatikan kandungan yang terdapat di dalam parfum untuk menghindari adanya masalah kulit di kemudian hari. Berikut adalah saran saya. Saran bagi pembaca adalah untuk lebih memperhatikan kandungan yang terdapat dalam parfum yang kita pakai sehari-hari. Lalu saran bagi peneliti selanjutnya adalah lebih memperhatikan variabel yang diteliti agar membuat pertanyaannya lebih mudah dan tertuju secara spesifik terhadap kedua variabel tersebut. Demikian dengan presentasi saya hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korelasi penggunaan parfum terhadap kesehatan kulit murid 11 MIPA SMA Aliza. Kita pakai parfum. Kamu bilang, oh pantesan kulit bapak gitu. Lebih ke kayak. Nah, jadi itu dalam benak saya. Maka kamu semua gitu, apakah kulit saya begini gara-gara parfum? Kan? Bagaimana kamu bisa menduga bahwa parfum itu berbahaya buat kulit? Dalam penelitian ini kamu lakukan nggak? Kenapa? Dalam penelitian ini kamu lakukan nggak? Uji kulit gara-gara parfum. Karena judulnya selalu begitu. Begitu nggak? Enggak secara langsung sih. Kamu sebenarnya melakukan penelitian persepsi pemakai parfum, persepsi bahaya terhadap kulit para pemakai parfum. Karena kamu tanya persepsi doang, atau pemahaman pemakai parfum terhadap bahaya kulit gitu ya. Itu yang kamu judulnya ini sebenarnya bukan pengaruh pakai parfum terhadap kulit, karena kamu tidak menguji bahaya parfum. Ya kan kan? Kalau di les misalnya kulit yang rusak gara-gara pakai parfum, itu ya. Kalau kamu berubah judul, kamu harus mengubah isi, bisa lakukan. Jadi mau judul, karena itu kan persepsi. Apa itu persepsi? Yang pertama, yang kedua, coba pernyataan di latar belakang.
Maksudnya apa? Parfum orang atau apa tuh? Orang memakai parfum maksudnya apa tuh? Parfum merupakan Suatu benda yang yang hampir yang dipakai orang hampir setiap hari. maksudnya apa tuh? Jadi kayak kita tuh nyemprot parfum setiap hari kan. Dan juga kita sering tanpa sadar tuh berkala. Semua orang atau Hampir semua orang ya. bahasanya apa yang kamu bilang? Parfum merupakan suatu benda yang dipakai hampir semua orang setiap hari. Bahkan di Aliza guru-guru nggak semuanya pakai parfum. Jadi kamu mempersepsikan 100% di mana bisa dari Aliza pakai parfum. Kalau kalimatnya seperti itu, hati-hati kalimat-kalimat yang sering dipakai dan salah terutama oleh selebritas kita ya. Wah, semua orang suka Blackpink. Sebagian saya nggak suka. Semua orang itu berarti 100%. Sebagian besar itu lebih dari 0%. Gitu ya. Kalau mau banyak orang lah, gitu ya. Jadi itu bahasa-bahasa yang hati-hati dalam olahraga ya. Yang kedua, teori yang saya lihat yang kamu sampaikan di situ banyak yang tempel-tempel gitu ya, tidak diulas. Jadi di bawah teori baiknya kamu memakai jadi berdasarkan teori di atas bla bla bla. Jadi kamu memang untuk bab 2 tinjauan teori bahwasanya ini teman-teman harus mengetahui, anak-anak harus mengetahui bahwa kita harus punya grade teori. Bagaimana cara mencari grade teorinya itu dari 2 variabel yang kita angkat, penggunaan perfume dan Kesehatan kulit. Jadi hanya 2. Jadi Quimina bisa mengadaptasi 2 teori ini, penggunaan perfume dan kesehatan kulit, lalu subjudul. Jadi grade teorinya tentang 2 ini. Jadi ketika kita orang yang belum melihat isinya tahu bahwa variabel yang diangkat 2, penggunaan perfume dan kesehatan kulit. Lainnya itu bagian dari 2 teori atau 2 variabel. Lalu yang ketiga itu yang tadi pengertian dari siswa itu sepertinya kalau ibu digunakan. Aku juga pasti ragu ya. Iya. Kan itu. Rasanya ragu kalau menjatuhkan itu dihilangkan saja. Jadi kita berbicara tentang 2 teori aja. Lalu betul ya yang Pak Zain tentang bagaimana kita mengambil teori itu, kita ambil 3 teori dari ahli bahwa menurut ini gitu ya, 3 ahli. Lalu yang terakhir kita simpulkan bahwa penggunaan perfume adalah itu menurut parafrase dari si peneliti sendiri. Jadi gitu. Cara menyimpulkan teori tertentu itu ambil 3 ahli lalu simpulkan parafrase sendiri. Ini masih nyala. Lega banget setelah 5 bulan nyusun kayak. Kasih.